kalau misalkan nih nama Ibu Sri Mulyani nggak masuk, sebenarnya apa sih dampaknya gitu? Kenapa masyarakat mayoritas ini mengharapkan Bu Sri Mulyani lagi? Kalau tidak terpilih, ini emang dampaknya seperti apa sih bagi para pelaku pasar secara psikologis? Kalau kita lihat memang track recordnya Ibu Sri Mulyani sudah sangat panjang ya. Sudah pernah dulu krisis 2008, 2009 dan 2020 juga ada krisis pandemi. Jadi sudah begitu banyak melewati krisis, artinya sudah terpercaya, udah granted kalau ada krisis itu bisa diandalkan. Dan mungkin pengalamannya juga di internasional juga sudah sangat besar. Dia pernah jadi managing director World Bank juga. Dia juga pernah di Bappenas juga ada. Jadi dia sudah sangat memahami dari soal fiskal nih, sudah ngelotok kalau istilahnya ya. Dan kalau pasar kan mereka memang sangat mendengar Ibu Sri Mulyani karena itu sosoknya udah kita terbiasa melihat dia sangat tegas. Mungkin juga ada sosok karena perempuan juga jadi agak disayang ya sama publik juga gitu, tidak bisa dipungkiri gitu. Dan bahwa dia itu kita lihat salah satu mungkin kecintaan salah satu menteri yang mungkin banyak disukai dan dihormati masyarakat juga ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat Indonesia kan sudah berdiri 75 tahun dan Menteri Keuangan juga sudah berganti-ganti. Indonesia juga sebenarnya baik-baik saja gitu. Artinya bahwa kalaupun nggak ada Sri Mulyani pasti kita tidak akan kehilangan tidak kekurangan sosok-sosok yang seperti Ibu Sri Mulyani. Hanya mungkin belum nongol aja nih, belum dibuktikan aja gitu. Sebenarnya kalau dulu kita ingat Ibu Sri Mulyani juga pernah meninggalkan Indonesia, sempat meninggalkan Indonesia dan diganti Pak Agus Marto juga kita juga ekonominya tumbuh 6% biasa. Terus kemudian ada juga soal ketika itu diganti Pak Hatip ke Pak Bambang sebenarnya bisa berjalan karena bagaimana negara itu kan tidak hanya Menteri Keuangan ya, ada soal Menko juga yang berperan besar, ada juga soal Presiden. Sinerginya juga harus ada keseimbangan, ada juga peran Gubernur Bank Indonesia juga yang sangat penting di sana, ada OJK juga. Jadi janganlah kita bawa ini kalau ada Ibu Sri Mulyani turun kemudian kita akan sangat mungkin kacau gitu ya. Kita yakin bahwa Ibu tuh juga sangat luar biasa ya, perannya juga sangat besar. Kalau kita lihat mungkin dulu sempat IHSG jeblok, kemudian rupiah juga melemah karena market sangat reaktif terhadap isu mundurnya Ibu Sri Mulyani juga. Tapi kan kita harus ingat juga ini kebijakan itu kan tidak ditanggung satu orang, ada begitu banyak orang yang menanggungnya. Ada kalau sebagus-bagusnya mungkin kalau 1000 taruhlah kita berandai ada 1000 hadir lagi, tapi menteri lain tidak mendukung juga Pak ya, kemudian kinerja ekonominya juga akan jalan gitu ya. Itu sekali lagi bahwa Ibu sosok yang sangat luar biasa, kita harus akui juga pengalamannya luar biasa, track recordnya juga sangat penting dan kita lihat bagaimana didengar pasar juga harus dilihat juga gitu ya. Tapi ya itu juga bahwa ada sosok lain, pasti ada sosok lain ya. Mungkin kalau kita lihat salah satu lain kekeliruan Sri Mulyani mungkin adalah soal dia bernegosiasi dengan DPR. Jadi dia bisa menjaga jarak tapi juga merangkul kepada yang bersamaan, tidak menimbulkan konflik-konflik yang tidak jelas. Ini kan sangat penting karena bagaimanapun DPR adalah mitra dari Menteri Keuangan. Mungkin kita akan bahas terkait dengan PR-PR apa saja sih yang akan membayangi sosok Menteri Keuangan berikutnya, karena kita tahu bahwa tantangan ke depan ini masih sangat berat. Bahkan sejumlah lembaga ekonomi global memproyeksikan kalau pertumbuhan ekonomi tahun ini akan lebih melambat gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang harus lihat dulu tugas utamanya dulu pengelolaan fiskalnya ya. Kalau kita lihat ini kan Pak Prabowo banyak program-program yang mungkin sangat populis ya. Jadi kita harus lihat nih Menteri Keuangan nih harus tahu bagaimana mengelola agar belanja dan defisitnya ini nggak kemana-mana. Maksudnya defisitnya tidak terlalu melebar karena ingat kita masih ada batas defisit 3% ya, jangan sampai lewat gitu dan harus mengakomodir mungkin apakah belanja mungkin kita lihat makan siang gratis, infrastrukturnya kan karena juga IKN juga mau digenjot infrastrukturnya juga seperti apa. Jadi ini untuk jangan ngomongin belanja saja ya, ini ada penerimaan yang harus digenjot, ini yang seharusnya mungkin salah satu tugas daripada menggenjot penerimaan negara ya, karena penerimaan negara kita sebenarnya tax ratio-nya sangat turun ya, cenderung turun, sementara belanjanya tuh naik terus. Ini nggak bisa dong, nggak mungkin. Sementara kita juga kalau utang nanti sangat disorot oleh masyarakat. Jadi kita juga ada batas ya, betul. Kita juga ada batas defisitnya ya. Jadi yang pertama adalah pengelolaan fiskal ini seperti apa sih di presiden baru? Apakah dengan kebijakan populis ini defisitnya akan melebar seperti apa? Itu kan sangat dilihat ya. Terus yang kedua yaitu bernegosiasi dengan DPR juga, karena kita tidak tahu nih apakah kemudian ada oposisi. Nanti kalau kita ingat 2004-2009 itu pernah ada oposisi PDIP dan pernah ada kebijakan kalau ingat mungkin subsidi BBM yang
yang terulang lagi. 2012 Iya. itu sempat chaos pembahasan APBN di 2012 sempat chaos karena oposisi sangat menentang perencanaan dari kenaikan BBM itu yang harus diingat bahwa kalau ada koalisi ada oposisi seperti apa dan yaitu kepercayaan investor asing ya terutama yaitu investor seperti BlackRock dan lain-lainnya kan juga harus dicek. Terutama kalau penerimaan negara saja ini semakin melambat, Betul. ini nanti duitnya dari mana? Ini penerimaan negara nih yang harus dilihat, jangan belanja-belanja terus ya.